Diterangkan bahwa kelak pada hari kiamat semua binatang atau semua hewan akan dilebur menjadi tanah setelah diadakan hisab sebagaimana mestinya. Akan tetapi ada 10 ekor binatang atau hewan yang tidak diikut sertakan menjadi tanah. Apa saja 10 hewan tersebut? Marilah kita bahas pada kesempatan kali ini 10 binatang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekal di dalamnya. Yang pertama adalah buruk. Buruk berasal dari bahasa Arab yang diambil dari lafaz bariq yang artinya putih cemerlang. Oleh karena itulah warna buruk itu putih, bersih, dan memang putihlah warna yang tepat sebagai tanda kesucian. Bisa juga diambil dari kata barq yang artinya kilat. Oleh karena itu, larinya buruk itu secepat kilat, bahkan melebihinya. Menurut sebuah riwayat, buruk itu tidaklah berjenis jantan ataupun betina. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kendaraan berupa buruk ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau diisrakan dan dimi'rajkan. Hal ini menunjukkan betapa tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba dan utusannya yang sangat dicintai untuk menghadapnya. Untuk tunggangannya diambillah binatang dari surga, dan penjemputnya pun malaikat kepercayaannya, yaitu Jibril alaihi salam. Dalam suatu riwayat diterangkan pula bahwa pelana buruk itu terbuat dari mutiara putih, sedangkan tali kekangnya terbuat dari yakut merah. Di antara kedua mata buruk itu tertulis lafaz kalimat syahadah, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diterangkan pula bahwa buruk dapat melangkahkan kakinya sejauh pandangan mata. Maksudnya, langkah buruk itu tidaklah sebagaimana halnya kuda-kuda biasa, sebab ia pun dapat terbang. Oleh karena itu, jejakan kaki yang pertama dan jejakan kaki yang kedua tiada terbatas sama sekali, karena begitu jauhnya. Buruk itu selalu bergerak kedua telinganya. Ia menunjukkan kehebatan, kekuatan, dan kegiatannya. Maksudnya, ia selalu bersemangat untuk menunaikan tugas yang diberikan sebesar kadar kekuasaannya. Dikala mendaki, ia memanjangkan kaki belakangnya, dan dikala menurun, ia memanjangkan kaki depannya. Dengan demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunggangi tidaklah merasa kesukaran hingga terpaksa harus mengendah ke atas atau menjenguk ke bawah sebagaimana bila naik kuda biasa. Sekalipun bersayap, buruk bukanlah sebangsa binatang darat yang berkaki empat seperti kuda, sapi, kerbau, unta, dan bukan pula termasuk golongan burung. Sayapnya tidak terletak di atas punggungnya seperti kebanyakan orang jahil atau orang bodoh yang menggambarkan sebagai kuda terbang atau kuda sembrani. Perlu diketahui bahwa sangatlah tercela membuat lukisan buruk sebagaimana yang biasa dilihat dan diperjualbelikan orang. Mereka, orang-orang jahil dan bodoh itu menggambarkan buruk mempunyai roman muka seperti wanita cantik. Perlu diketahui bahwa sangatlah tercela melakukan lukisan buruk sebagaimana yang biasa dilihat dan diperjualbelikan orang. Mereka, yaitu orang-orang bodoh, menggambarkan buruk mempunyai roman muka seperti wanita cantik. Padahal buruk ini termasuk binatang dari alam gaib sebagaimana halnya malaikat yang gaib. Oleh karena itu, melukisnya patutlah termasuk dalam kategori hukum haram dalam syara. Diterangkan mula-mula buruk lari berjingkrak-jingkrak atau melompat-lompat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ia sedang menunjukkan ketangkasan serta kekuatannya pada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin saja ia bangga dapat menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi malaikat Jibril berbicara kepada Buraq sebagaimana ia berbicara kepada manusia yang berakal, dan Buraq juga mengerti apa yang diucapkan oleh Jibril alaihi salam. Ini pun menunjukkan bahwa Buraq memiliki akal. Para nabi alaihi salam pernah menunggangi Buraq, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam menungganginya ketika beliau hendak menjenguk putranya yang bernama Ismail dan istrinya yang bernama Hajar yang beliau tinggalkan di Mekkah. Sedangkan pada waktu itu beliau berada di negeri Syam atau Palestina. Lama perjalanannya hanya sehari karena Buraq memiliki kecepatan lari yang luar biasa. 2. Unta Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam diutus sebagai nabi dan rasul pada sebuah kaum yang bernama Samud. Dalam menjalankan dakwahnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Soleh alaihi salam mendapat beberapa kali cobaan dan beberapa kali cemoohan. Bahkan banyak di antara umat Nabi Soleh yang tidak percaya akan kebenaran daripada Nabi Soleh alaihi salam. Umat Nabi Soleh alaihissalam menginginkan menyaksikan suatu bukti kebenaran ucapan Nabi Soleh alaihissalam bahwa beliau itu benar-benar seorang Nabi Allah. Setelah Nabi Soleh berdoa kepada Allah, Allah pun mengabulkan permohonannya. Nabi Soleh alaihissalam pun memerintahkan umatnya untuk keluar kota di kaki sebuah bukit agar mereka menyaksikan mukjizat yang diberikan Allah kepada nabinya itu. Setelah para umatnya itu datang atau keluar dari perkotaan itu, di sebuah bukit, tiba-tiba muncullah dari bukit itu seekor unta betina yang bagus sekali. Badannya besar dan gemuk. Belum pernah mereka melihat unta yang selok itu. Unta tersebut keluar dari sebuah batu besar. Teteknya selalu penuh terisi air susu, sekalipun setiap waktu diperah. Siapapun boleh mengambil air susunya secukupnya, asalkan unta itu bebas berkeliaran ke sana kemari, terutama pada giliran minumnya. Pada saat itu, sumur di dekat gunung itu digilirkan pemakaiannya, sehari untuk penduduk dan sehari untuk unta, secara bergiliran terus-menerus. Pada awalnya umat Nabi Soleh menyayangi unta yang keluar dari bukit tersebut. Akan tetapi pada akhirnya timbullah niat jahat mereka dan mereka pun membunuh unta tersebut. 3. Kibas Nabi Ismail alaihi salam. Kisahnya sebagai berikut. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihi salam menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, melalui mimpinya untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Setelah menerima ilham tersebut, maka diceritakanlah apa yang dimaksudkan itu kepada Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Hai putraku, aku mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Bisik Nabi Ibrahim kepada putranya yaitu Ismail. Lalu Ismail alaihissalam menjawab, "Laksanakanlah perintah Allah itu, wahai ayahku. Aku tetap tabah dan sabar atas perintahnya itu, insya Allah." Jawab Ismail dengan tiada gentar sedikit pun. Ismail rela disembelih ayahnya karena hal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya wajib dilaksanakan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam beserta Ismail pergi ke suatu tempat yang sekarang ini diberi nama Mina untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di sana Nabi Ibrahim alaihi salam tiba-tiba ditemui oleh seorang laki-laki. Ia mencegah maksud beliau untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Akan tetapi beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang itu adalah iblis yang menggodanya. Maka beliau melempari orang tersebut dengan batu-batu sampai ia mati. Lalu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam meninggalkan tempat tersebut. Tempat ini sekarang namanya adalah Jumratul Ula. Setelah keduanya berjalan kira-kira 400 meter, mereka bertemu dengan seorang laki-laki lain lagi. Ia pun mencegah dan menghalang-halangi niat Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail.
Namun beliau mendapat wahyu lagi dari Allah bahwa orang yang menggodanya itu adalah iblis. Nabi Ibrahim pun melempari kembali orang tersebut dengan batu. Akhirnya mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Tempat kedua ini sekarang bernama Jumratul Wusta. Dan untuk yang ketiga kalinya, setelah berjalan kira-kira 400 meter, mereka digoda lagi oleh seorang laki-laki. Orang ini pun merupakan setan yang hendak menggagalkan rencana Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah melempari orang tersebut, mereka meninggalkan tempat yang ketiga itu. Adapun tempat yang ketiga ini sekarang bernama Jumratul Aqabah. Akhirnya Nabi Ibrahim beserta Ismail sampai ke suatu bukit, yaitu Bukit Malaikat. Di tempat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam hendak melaksanakan perintah Allah azza wa jalla, menyembelih putranya yaitu Ismail. Ketika pedang Nabi Ibrahim hampir menyembelih putranya, tiba-tiba terdengar suara dari atas puncak bukit. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau adalah orang yang taat melakukan perintah Allah dalam mimpimu, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang setimpal." Suara itu adalah dari malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pun menjelaskan bahwa perintah kepada Nabi Ibrahim itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ismail pun tidak jadi disembelih dan diganti dengan seekor domba kibas besar dan gemuk yang dibawa oleh malaikat Jibril dari langit. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kibas tersebut. Sebagian daging-dagingnya dibagikan kepada penduduk Mekah. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Jadikanlah hari ini sebagai hari raya bagimu, hei Ibrahim." Peristiwa tersebut bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Sampai sekarang setiap tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam menyembelih binatang kurban, melaksanakan sholat Idul Adha, dan menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Itulah hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.